10. Pagi ini kita akan belajar tentang sudut istimewa pada perbandingan trigonometri ya. Jadi kemarin kalian telah belajar tentang perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa ya. Mungkin ini Pak Lis bisa ulangi sebentar untuk sudut perbandingan trigonometri sudut siku-siku ya. Jadi misalnya di sini Pak Lis punya segitiga, ini ada sisi A, kemudian ada sisi B dan sisi C ya. Terus ada sudut alfa di sini. Maka jelas sisi A ini disebut dengan sisi depan. Kemudian B ini sisi samping, sedangkan C itu adalah jelas untuk sisi miring. Perbandingan untuk sin itu adalah sisi depan dibagi dengan sisi miring. Kemudian cos itu adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring, sedangkan tangen itu adalah sisi depan dibagi dengan sisi samping. Gitu ya. Nah, untuk hari ini kita belajarnya tentang sudut istimewa. Nah, yang dinamakan istimewa itu adalah sudut-sudut yang mempunyai besaran 0 derajat, kemudian 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat dan 90 derajat beserta kelipatannya. Oke. Nah, nanti untuk nilai-nilainya di sini Pak Lis sudah ada tabelnya. Nanti kalian tinggal menghafalkan saja. Jadi misalnya di sini cara membacanya ya, bahwa nilai sin 0, nih sin 0 itu nilainya adalah 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, dan sin 90 itu bernilai 1. Sedangkan untuk nilai cos 0 adalah 1, cos 30 setengah akar 3, cos 45 itu setengah akar 2, cos 60 adalah setengah, dan cos 90 itu adalah 0. Kemudian untuk tangen 0 itu adalah 0, tangen 30 itu sepertiga akar 3, tangen 45 itu 1, tangen 60 adalah akar 3, sedangkan tangen 90 itu tidak terdefinisi ya, karena nilainya itu tak terhingga. Oke, kita perhatikan contoh soal berikut ya. Yang pertama, misalnya Pak Lis punya gambar ya, di sini ada segitiga siku-siku, terus ada sudut 60 derajat di sebelah sini. Kemudian ada ukuran sisi 3 cm dan X cm lah. Maka langkah pertama kita harus menentukan dulu kira-kira 3 itu sebagai sisi depan, samping atau miring terlebih dahulu ya. Jelas karena sudutnya 60 di sini, maka 3 ini adalah depan ya. Karena dia terletak di depan sudut. Sedangkan X ini itu adalah sisi miring. Nah, karena ada perbandingan depan sama miring, nah, maka jelas D sama Mi ya, maka perbandingan trigonometri yang akan kita pakai adalah perbandingan sin, yaitu sin sama dengan D per Mi ya. Bisa kita tulis di sini, sin sama dengan D per Mi. Nah, sin berapa? Karena di sini sudutnya adalah 60 derajat, maka di sini kita isikan dengan sudut 60 derajat ya. Jadi tergantung dari letak sudutnya berapa. Sedangkan perbandingan yang kita pakai kenapa D sama Mi ya, karena di soal itu adanya perbandingannya adalah D sama Mi. Kalau misalnya adanya D depan dengan sa samping, maka kita gunakan perbandingan tan ya, D sama sa. Kalau adanya D dengan Mi berarti sin. Kalau sa sama mi, samping sama miring, berarti pakainya cos. Jadi untuk soal tipe seperti ini tuh kita tinggal melihat aja perbandingannya dengan melihat gambar. Kira-kira yang diketahui itu sisi apa saja gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Sin 60, nilai dari sin 60 tadi jelas ini ya. Sin 60 itu adalah setengah akar 3. Kita tulis saja di sini. Setengah akar 3 sama dengan D per Mi. D-nya tadi ini sudah diketahui 3. Per Mi, miringnya adalah X. Nah, setelah itu tinggal kita kalikan silang. Kali silang itu berarti X-nya kalikan ke sana, 2-nya kita kalikan ke sini, gitu ya. Jadi X kali akar 3, itu akar 3X, sama dengan 3 kali 2, 6. Maka X-nya adalah 6 dibagi akar 3. Nah, kalau ada bentuk akar di bawah seperti ini, itu harus dirasionalkan dengan cara dikalikan dengan akar per akar. Tapi kalau akarnya di atas, misalnya akar 3 per 6, tidak perlu dikalikan lagi. Oke, kita hitung berarti ini 6 kali akar 3, jadinya 6 akar 3. Terus akar 3 kali akar 3 itu adalah 3. Jadi 6 dibagi 3 adalah 2.
Jadinya 2 akar 3 cm. Oke. Selesai ya. Maka ini jawabannya untuk soal nomor 1 adalah 2 akar 3 C ya berarti. Oke, lanjut kita ke soal nomor 2 ya. Nah, ini ada soal cerita seperti ini. Seekor kelinci yang berada di lubang tanah tempat persembunyiannya melihat seekor elang yang sedang terbang dengan sudut 60 derajat ya. Kamu sambil perhatikan gambar di sini ya. Di sini ada kelinci dan elang. Nah, jarak antara kelinci dan elang ini itu 18 meter. Pertanyaannya adalah tinggi elang dari atas tanah. Oke, berarti pertanyaannya adalah yang ini, elang ke tanah, ke sini. Nah, sekarang kita analisis dulu kira-kira menggunakan perbandingan sin, cos atau tan. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat ini, sudutnya kan 60 di sini. Maka X ini adalah sisi depan. 18 ini jelas sisi miring. Nah, D sama Mi itu adalah perbandingan untuk sin ya. Maka kita gunakan sin 60 karena ini sudutnya 60 untuk menyelesaikan soal nomor 2 ini. Depan per miring. Nah, kemudian kita tentukan nilai sin 60 tadi itu adalah setengah akar 3. Ini setengah akar 3 sama dengan D-nya itu X, kemudian Mi-nya adalah 18. Kemudian kita kali silang seperti tadi ya, 2 kalikan X, 18 kalikan akar 3. Berarti 2 kali X, 2X, terus akar 3 kali 18 jadinya 18 akar 3. Maka nilai X-nya adalah 18 akar 3 dibagi dengan 2. Maka nilai X-nya adalah 9 akar 3 meter ya, sorry. 9 akar 3 meter ya, berarti D ini jawabannya. Oke. Saya ulangi kembali, jadi untuk sudut ini tergantung dari yang diketahui berapa. Sedangkan untuk perbandingan sin, cos atau tan tergantung juga ini yang diketahui perbandingannya depan miring, samping miring atau depan samping. Oke, kita lanjut ke contoh yang terakhir ya, yang contoh nomor 3. Seorang anak memiliki tinggi badan 155 cm, terukur sampai ke mata. Berdiri pada jarak 12 meter dari tiang bendera. Oke, kita coba menggambar tiang benderanya dulu ya. Ini misalnya, terus ini benderanya ya, merah putih. Ini. Terus ada seseorang yang berdiri di depannya, sini. Nah, di sini kenapa ada keterangan terukur sampai ke mata? Ya, karena kalau kita melihat objek atau benda itu kan pasti pakainya mata yang di ini ya, mata apa namanya ya, mata bukan mata kaki, jadi ngukurnya dari mata. Oke, ini ketinggiannya sudah diketahui yaitu 155 cm. Kemudian berdirinya itu pada jarak 12 meter dari tiang bendera. Nah, maka itu yang diketahui itu dari jarak sini, tiang bendera ke orang. Nah, ini jaraknya adalah 12 meter. Nah, karena dia melihat pakai mata ini ya, berarti kita bisa hubungkan antara mata dengan ujung tiang bendera. Terus kita tarik garis. Nah, ini tegak lurus ya, ini siku-siku. Nah, ini ada sudut 45 derajat. Maka 45 derajat itu terletak di sini ya sudutnya, 45 derajat. Pertanyaannya adalah berapa tinggi tiang bendera? Lah, tiang bendera itu berarti kan dari ujung sini atas sampai pol bawah. Nah, kalau ini palis pecah jadi 2, berarti ada ukuran dari tiang bendera ke mata, terus dari mata ini ke kaki, ke tanah sini. Nah, kita cari dulu berapa X-nya. X-nya kita anggap yang di sini. Nah, kira-kira pakai perbandingan apa? Kita coba lihat. Untuk 12 meter ini karena sudut 45 di sini ya, berarti ini adalah sisi samping. Kemudian X ini adalah di depan sudut, berarti ini namanya adalah sisi D, depan. Nah, kita pakai perbandingan apa? Karena ada ukuran depan sama samping, gitu ya. Depan ini sama samping. Perbandingan yang kita pakai adalah perbandingan tan ya. D sa. Depan samping. Nah, tan berapa? Karena sudutnya 45, berarti kita pakai sudut 45 derajat.
Setelah itu kita hitung nilai tan 45. Ya, tadi kamu harus hafal ya, tan 45 itu nilainya kan 1. Sama dengan D per sa. D-nya itu X depan, sedangkan sa-nya adalah 12 meter. Kita kalikan silang, berarti 12 kali X, 12 kali 1, 12, kemudian X kali 1 itu X. Nah, maka X ini panjangnya adalah 12 meter. Ingat, X itu hanya dari mata sampai ujung tiang bendera. Padahal di sini kita masih ada Y. Y itu adalah ketinggian orang ini tadi yang diketahui 155 cm. Nah, karena ini soalnya itu pilihan gandanya itu satuannya meter semua, berarti ini kita ubah menjadi satuan meter. Jadinya 1,55 meter. Tinggal kita tambahkan ya. Tinggi tiang bendera. Kita tambahkan saja X dengan Y ya. X dengan tinggi orang. Berarti 12 ditambah 1,55. Jadinya 13,55 meter. Nah, selesai ya. Maka ini jawabannya adalah yang C, yaitu 13,55 meter. Oke, mungkin itu yang bisa Pak Ali sampaikan untuk pertemuan hari ini ya. Nanti jika ada pertanyaan silakan bertanya di grup WhatsApp atau di GC masing-masing. Assalamualaikum.